Bayangkan seseorang yang kamu anggap keluarga, ternyata menyimpan rahasia finansial yang bisa menghancurkan reputasimu dalam semalam. Pihak Denada akhirnya meledakkan bom waktu dengan klaim kepemilikan bukti otentik aliran dana misterius yang menyokong hidup Reza sejak ia masih kecil hingga dewasa. Bukan sekedar bantuan kecil, ini adalah sejarah panjang biaya hidup, pendidikan, hingga fasilitas mewah yang diduga seluruhnya berasal dari kantong pribadi Denada. Di saat Denada berjuang mati-matian membiayai pengobatan anaknya, benarkah ia masih terus menyuapi hidup Reza tanpa pamrih? Kini, kotak Pandora telah dibuka dan bukti transfer puluhan tahun siap dibeberkan ke hadapan publik. Siapkah Reza menghadapi kenyataan yang selama ini tertutup rapat? Lama terbungkus dalam selimut privasi, hubungan antara Denada dan Reza kini mendadak terseret ke bawah lampu sorot yang menyilaukan. Pihak Denada melontarkan pernyataan yang menggetarkan panggung hiburan, mengklaim bahwa mereka memiliki tumpukan bukti otentik mengenai dukungan finansial yang tak terputus. Bukan sekedar bantuan sesaat, melainkan sebuah komitmen biaya hidup yang telah mengalir deras sejak Reza masih menginjak usia belia hingga ia tumbuh menjadi sosok dewasa. Narasi ini membuka tabir masa lalu yang selama ini tersimpan rapat di balik pintu tertutup, menyiratkan bahwa ada ketergantungan ekonomi yang sangat dalam dan berlangsung secara konsisten di tengah dinamika kehidupan mereka yang tampak biasa saja di depan kamera media. Klaim ini bukanlah sekedar isapan jempol atau gertakan sambal di ruang publik, karena tim hukum Denada menegaskan bahwa mereka telah mengamankan kotak Pandora berisi dokumen krusial. Bukti-bukti tersebut mencakup mutasi rekening bank yang sangat detail, catatan transfer yang terakumulasi selama bertahun-tahun, hingga kwitansi pembayaran berbagai keperluan yang sulit dibantah keabsahannya. Setiap angka yang tertera di sana dianggap sebagai saksi bisu yang akan berbicara keras mengenai siapa yang sebenarnya menjadi tulang punggung finansial dalam hubungan ini. Keberadaan bukti fisik ini menjadi senjata pamungkas yang siap diledakkan jika pihak lawan mencoba melakukan penyangkalan atau memutarbalikkan fakta sejarah yang telah terjadi secara real. Pihak Denada menekankan bahwa dukungan yang diberikan mencakup seluruh fase pertumbuhan Reza yang sangat krusial, mulai dari pemenuhan kebutuhan pendidikan yang layak, biaya kesehatan yang tidak murah, hingga tunjangan gaya hidup sehari-hari, semuanya diklaim bersumber dari kantong pribadi sang penyanyi. Ini digambarkan sebagai sebuah bentuk investasi kemanusiaan yang sangat masif, di mana Denada berperan layaknya pelindung finansial yang memastikan Reza tidak kekurangan satu apapun dalam perjalanannya menuju kedewasaan. Narasi ini membangun citra Denada sebagai sosok dermawan yang luar biasa, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan besar mengenai mengapa semua ini baru diungkapkan sekarang ke hadapan publik yang sedang haus akan informasi. Satu poin yang paling menyentuh hati publik adalah fakta bahwa dukungan finansial ini diduga tetap berjalan meski Denada sendiri sedang dihantam badai ujian yang sangat hebat. Publik tentu belum lupa bagaimana perjuangan Denada yang harus jatuh bangun membiayai pengobatan putrinya di luar negeri dengan biaya yang mencekik leher. Fakta bahwa ia tetap menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menyokong hidup Reza di tengah kesulitan pribadinya memberikan dimensi emosional yang sangat dalam pada kasus ini. Ini bukan lagi sekadar soal angka di atas kertas, melainkan soal pengorbanan seorang wanita yang rela berbagi di saat ia sendiri sedang membutuhkan keajaiban. Sehingga klaim tidak tahu berterima kasih menjadi isu yang sensitif. Apa yang sebenarnya memicu Denada hingga akhirnya memutuskan untuk membuka semua kartu ini? Kabar yang berhembus kencang menyebutkan bahwa ada gesekan kepentingan yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, serta sikap dari pihak Reza yang dianggap telah melewati batas kewajaran. Denada dikabarkan merasa sangat kecewa ketika ada narasi dari pihak seberang yang mencoba menghapus atau mengaburkan jejak jasanya di masa lalu. Keputusan untuk membawa bukti-bukti ini ke ranah publik adalah bentuk pertahanan diri terakhir untuk melindungi integritasnya sebagai seorang manusia. Ledakan konflik ini adalah akumulasi dari rasa sakit hati yang terpendam, di mana kejujuran atas sejarah hidup kini dituntut untuk ditegakkan setegak-tegaknya. Reza kini berada di posisi yang sangat sulit, ibarat berdiri di ujung tanduk di tengah pusaran kontroversi yang kian membesar. Dengan klaim bukti yang begitu spesifik dari pihak Denada, citra yang selama ini ia bangun dengan susah payah terancam runtuh dalam sekejap jika ia tidak mampu memberikan jawaban yang logis dan didukung fakta tandingan. Publik kini memandangnya dengan tatapan penuh selidik, mempertanyakan kebenaran di balik kesuksesan yang ia miliki selama ini. Apakah itu hasil kerja keras murni, ataukah ada bayang-bayang subsidi permanen dari sosok Denada? Tekanan mental dan sosial ini tentu menjadi beban yang sangat berat bagi Reza, yang kini dituntut untuk segera muncul dan memberikan klarifikasi jujur sebelum opini publik terkunci. Drama ini semakin memanas, dengan munculnya isyarat bahwa beberapa saksi kunci dari lingkaran lama mereka siap memberikan testimoni.
Orang-orang yang pernah melihat langsung bagaimana aliran dana itu bekerja di masa lalu, kini mulai berbisik, siap memperkuat posisi Denada jika kasus ini berlanjut ke jalur hukum yang lebih formal. Kehadiran saksi mata ini menambah beban pembuktian bagi pihak lawan, karena testimoni lisan yang sinkron dengan bukti dokumen akan menciptakan konstruksi kasus yang sangat kokoh. Lingkaran pertemanan mereka kini terbelah, menciptakan faksi-faksi yang saling klaim mengenai siapa yang paling benar, mengubah perselisihan pribadi ini menjadi sebuah tontonan kolosal yang melibatkan banyak pihak berpengaruh. Tim kuasa hukum Denada tampaknya menggunakan strategi perang urat syaraf yang sangat cerdik dengan mengancam akan merilis bukti-bukti tersebut secara bertahap atau mencicil. Langkah ini dirancang untuk menciptakan tekanan konstan bagi pihak Reza, memaksa mereka untuk selalu waspada terhadap setiap pergerakan informasi. Dengan memberikan bocoran sedikit demi sedikit, publik dibuat terus penasaran, sementara pihak lawan dipaksa untuk terus bertahan tanpa tahu kapan serangan besar berikutnya akan datang. Ini bukan sekedar pertarungan hukum di atas meja hijau, melainkan sebuah orkestrasi opini publik yang sangat rapi untuk memastikan bahwa kebenaran versi Denada mendapatkan panggung utama dalam persepsi masyarakat luas. Para ahli mulai menilik kasus ini dari perspektif psikososial, melihat adanya pola ketergantungan yang tidak sehat yang mungkin telah berlangsung terlalu lama. Ketika seseorang memberikan bantuan secara berkelanjutan, seringkali muncul ekspektasi akan rasa hormat atau loyalitas yang tak terhingga. Sementara bagi penerima, hal itu bisa menjadi beban moral yang menghimpit. Ledakan konflik ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah hubungan yang didasari oleh ketidakseimbangan finansial bisa berakhir tragis ketika komunikasi dan rasa saling menghargai mulai terkikis. Kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi banyak orang mengenai betapa rumitnya mencampur adukan urusan uang dengan hubungan personal, terutama jika tidak ada batasan yang jelas sejak awal. Kini, seluruh pasang mata tertuju pada langkah apa yang akan diambil selanjutnya untuk mengakhiri saga panjang yang menguras emosi ini. Apakah akan ada pengakuan tulus dari pihak Reza sebagai bentuk penghormatan atas masa lalu, ataukah perseteruan ini akan berakhir di meja pengadilan dengan segala konsekuensi hukumnya? Pihak Denada bersikeras bahwa mereka hanya menginginkan pelurusan sejarah, sebuah pengakuan sederhana namun bermakna bahwa bantuan itu memang ada dan pernah menjadi penyelamat. Di balik hingar-bingar pemberitaan, ada harapan agar kebenaran segera terungkap, sehingga kedua belah pihak bisa melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu yang terus menghantui, menutup lembaran kelam ini dengan sebuah kepastian.